Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh audiens dan narasumber yang berkenan menyempatkan waktunya untuk mengisi waktu webinar nasional Ibu Kota Indonesia Baru malam ini. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang pertama, yaitu rekan Nadia Yulianda Putri sebagai Ketua Umum Permui. Yang kedua, kepada Saudara Kristiani Oktaviana sebagai aktivis perempuan. Yang ketiga, Olivia Margaret sebagai pengacara muda. Yang keempat, Windy Trianingsi sebagai arsitektur. Baik, selanjutnya saya sendiri akan menjadi moderator, akan menjelaskan aturan dalam webinar malam ini. Bagi audiens tidak dapat diperkenankan bertanya ataupun memberikan tanggapan interaktif secara langsung. Adapun memberikan tanggapan dan pertanyaan harus disampaikan melalui chat, dan nantinya tanggapan serta pertanyaan akan disampaikan oleh moderator langsung. Oke, baik. Selamat malam rekan-rekan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kembali. Saya ucapkan kepada seluruh peserta dan audiens narasumber pada malam hari ini. Indonesia baru. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia, dan sebagai kota terbesar Indonesia dahulu pernah dikenal beberapa nama, yaitu Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Jakarta memiliki luas 664.001 km persegi. Dengan penduduknya berjumlah 11.100.929 jiwa. Sensus penduduk pada tahun 2020. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota Jakarta sebagai ibu kota negara, tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan, dan kantor sekretariat ASEAN. Oke, baik, tanpa pikir panjang lagi, kita akan lanjutkan kepada saudara narasumber yang pertama, yaitu rekan Nadia Yulianda Putri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, selamat malam Kak Nadia Yulianda Putri. Halo, selamat malam. Apakah oke? Apakah oke? Langsung aja nih. Langsung aja nih moderator. Baik, waktu dan tempat dipersilakan Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pemaparan saya sedikit di webinar kali ini yang bertemakan Indonesia, Ibu Kota Baru Negara Indonesia. Nah, langsung saja di sini pada dasarnya rencana pemindahan ibu kota baru ini harus ditinjau kembali oleh pemerintah. Walaupun sudah dilakukan kajian-kajian oleh beberapa pihak yang ahli dalam hal ini, tetap saja menurut saya pemerintah harus melakukan referendum supaya bisa menjadi acuan untuk keputusan pemerintah yang akan diambil. Nah, menurut saya juga banyak aspek yang harus diperhatikan, misalnya dalam segi hukum, tata kota, tata pengelolaan, tata ruang, pembangunan, lingkungan, dan juga ekonomi. Di sini saya ingin membahas dampak dari segi ekonomi dulu nih. Jika ditarik dalam aspek ekonomi, pembiayaan yang akan dikeluarkan untuk pemindahan ibu kota baru itu sekitar 446 triliun atau mencapai juga bisa 500 triliun. Nah, yang akan dikeluarkan oleh APBN itu sekitar 10-20%. Skema lainnya adalah kerja sama pemerintah dengan badan usaha pemerintah atau badan usaha yang disingkat KPBU.
yang umumnya melibatkan BUMN atau BUMD pastinya. Itu bisa menimbulkan hutang yang semakin banyak. Dari aspek pembiayaan kita lihat, walaupun pemerintah sudah menyatakan hanya sekitar 20% dari total kebutuhan anggaran 446 triliun ditanggung oleh APBN, namun terdapat resiko penambahan beban anggaran negara apabila terjadi kegagalan pembangunan yang dilakukan oleh swasta. Selain itu juga kekurangan bahan baku misalnya untuk pembangunan di Kalimantan belum tersedia, maka mau nggak mau pemerintah di industri diharuskan impor dari Pulau Jawa yang nantinya akan menyebabkan biayanya menjadi lebih tinggi dan nantinya akan mempengaruhi inflasi. Dilihat dari tujuan pemerintah yang ingin memindahkan ibu kota baru Indonesia ini, salah satunya adalah pemerataan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tapi kenyataannya dengan pemindahan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemindahan ibu kota menurut saya hanya berdampak positif pada pertumbuhan PDB di tingkat Pulau Kalimantan. Itu pun nilainya sangat kecil. Kita juga harus memperhatikan kondisi Indonesia saat ini. Kondisi ekonomi kita saat ini kan sedang tidak stabil. Rakyat sedang sulit juga secara ekonomi, sektor real di masyarakat pun sedang berhenti. Nah, oleh karenanya jangan membebani lagi dengan kebutuhan anggaran lainnya yang tentu ini akan membebani terhadap fiskal negara. Walaupun beberapa pengamat mengatakan bahwa dengan pembangunan akan menggerakkan roda perekonomian Indonesia, tapi hal tersebut menurut saya tidak salah satunya jalan untuk menstabilkan perekonomian kita. Nah, peran BUMN saat ini sangat diperlukan untuk membuat ekonomi kita stabil. Dengan mendorong BUMN untuk meningkatkan keterlibatan UMKM, tidak hanya dari sisi belanja modal, tapi juga dari sisi operasional, expenditure atau OPEX. Menurut saya juga sekarang fokusnya tetap kesehatan aja dan stimulus untuk UMKM. Itu yang urgent sih. Kalau perlu tunggu ekonomi tumbuh 7 sampai 9% lah baru bahas pemindahan ibu kota baru. Di sisi lain juga pandemi COVID-19 juga telah membuat berbagai pelaku usaha dan investor memfokuskan diri untuk bertahan agar dapat selamat melewati pandemi. Memilih terlibat dalam pembangunan ibu kota bukan lagi prioritas menurut saya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang dalam salah dalam ucap, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena dia pemaparannya cukup menarik buat saya. Banyak yang dipaparkan lah ya oleh Kanadia. Untuk selanjutnya mungkin untuk sesi pertanyaan mungkin kita bisa mendengarkan dulu ya dari beberapa narasumber lain. Untuk narasumber selanjutnya saya akan beralih kepada saudari rekan Kristi Oktaviani selaku aktivis perempuan. Halo Kak Kristi. Halo. Selamat malam Kak Kristi. Selamat malam. Ya. Gimana Pak Moderator, kedengaran? Oke, baik Kak Kristi, tadi sudah menjelaskan sedikit pemaparan dari Kanadia ya Kak Kristi ya. Selanjutnya saya akan memberikan dan sempat saya silakan Kak Kristi, cukup terdengar Kak Kristi? Cukup. Bisa kedengaran kan ya suara saya ya? Oke. Cukup Kak Kristi. Oh iya. Oke, baik Kak Kristi, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator untuk waktu dan kesempatannya saya diberikan ruang untuk menyatakan dan menyampaikan pendapat saya. Dan terima kasih juga kepada panelis sebelum saya yang sudah memberikan pandangan dan materinya terkait tema yang sangat menarik ya, yaitu ibu kota negara Indonesia itu baru gitu. Nah, yang menarik di sini kalau kita bicara tentang ibu kota berarti kita bicara tentang sentral dari suatu negara
atau pusat dari suatu negara. Nah, di mana seluruh dunia itu melihat bahwa kemajuan dan kesejahteraan suatu negara salah satunya adalah dengan dilihatnya dan berjalannya roda kepemerintahan dari ibu kota suatu negara tersebut. Nah, poin menarik di sini adalah ketika wacana dari pemerintahan pusat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo ini merencanakan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, sebelum kita bahas itu lebih lanjut, saya mau membahas sedikit tentang sejarah yang saya tahu dan saya pelajari, yaitu kenapa sih Jakarta itu terpilih pada saat itu menjadi ibu kota negara Indonesia. Nah, sejak zaman kolonial Belanda itu Jakarta itu dijadikan pusat pemerintahan. Kenapa? Karena letaknya Indonesia itu strategis. Karena letaknya Indonesia juga berada di tengah Kepulauan Nusantara. Jadi Jakarta maksudnya. Jadi Jakarta itu dijadikan sebagai pusat perdagangan, baik perdagangan lokal maupun mancanegara, begitu. Nah, kalau kita lihat lagi dari hukumnya dan dari konstitusinya, gitu, awal mulanya dasar hukumnya ibu kota negara itu ditetapkan di Jakarta itu ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 kalau saya nggak salah. Nah, dalam penjelasannya itu kan jadi gini, kalau misalnya undang-undang itu kan lembar undang-undang itu ada pasal dan ada penjelasannya. Nah, dalam penjelasannya itu jelas tertulis gitu bahwasannya Jakarta dikatakan sebagai ibu kota negara karena merupakan pencetus proklamasi, itu poin penting yang harus kita garis bawahi. Yang kedua, penggerak segala kegiatan serta merupakan kota pemersatu dari seluruh aparat revolusi penyebaran itu. Kan ada histori di belakangnya. Halo Kak Kristi bisa Gitu. Halo Kak Kristi. Apalagi pencetus proklamasi yang tadi saya bilang garis bawah dan ideologi ini semua Jakarta gitu. Nah, ketika halo, mohon maaf Kak Kristi tadi. Ya, halo, mohon maaf Kak Kristi. Tadi kebetulan terkendala sinyal, suara Kak Kristi yang terputus-putus sehingga ya mohon diulangi sedikit mundur ke belakang Kak Kristi untuk mendapat kita supaya teman-teman audiens itu bisa mendengar dengan jelas pemaparan dari Kak Kristi. Dari mana? Dari mana? Ya. Terakhir yang didengar apa tuh? Tentang histori, mungkin di belakang histori dari mungkin dari pencetus proklamasi ya. Oh, oke. Jadi begini, pencetus proklamasi itu kan diatur dalam dalam penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 itu ada dikatakan bahwa Jakarta dikatakan sebagai ibu kota negara karena merupakan pencetus proklamasi, pusat penggerakan segala kegiatan serta kota pemersatu segala aparat revolusi dan penyebaran ideologi Pancasila ke seluruh dunia. Nah, jadi di sini bisa dikatakan bahwa para pendahulu-pendahulu kita nih, para pahlawan-pahlawan Indonesia tidak serta-merta menjadikan Jakarta itu menjadi sebuah ibu kota gitu, melainkan ada historinya, ada cerita di belakangnya gitu loh. Kenapa kenapa Jakarta ini terpilih menjadi ibu kota saat itu sampai dengan sekarang. Nah, kita berandai-andai nih, someday gitu kalau misalnya ada anak cucu kita gitu ya bertanya kenapa sih kok harus Jakarta yang terpilih jadi ibu kota gitu, kenapa nggak kota A, kenapa nggak kota B, kenapa nggak kota C, dan kita dengan gampangnya atau dengan mudahnya menjelaskan bahwasanya memang ada historinya di balik terpilihnya Jakarta menjadi ibu kota negara Indonesia.
begitu. Nah, tapi ketika ada wacana ibu kota pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, menurut pandangan saya pribadi itu sedikit melukai hati dari para pendahulu kita, dari para pahlawan kita. Kenapa? Karena saya teringat gitu kalau kita bicara sejarah, saya teringat akan founding father kita, founding father Indonesia yaitu Presiden Soekarno. Dalam kutipannya beliau pernah mengatakan bahwasannya jangan sampai kita lupa akan jas merah gitu, yang artinya jangan sampai kita lupa akan sejarah. Nah, saya bukan bilang kalau ketika kita pindah ibu kota baru kita melupakan sejarah, enggak. Tapi maksud saya adalah terpilihnya Jakarta ini yang tadi saya bilang gitu, enggak serta-merta ditunjuk, enggak serta-merta udah Jakarta aja deh daripada bingung gitu mau kemana gitu. Tapi ada histori di belakangnya. Nah, lanjut lagi dari saya pernah belajar di geologi kebetulan. Nah, kalau kita bahas tentang geologi sebenarnya rada rumit gitu, tapi garis besarnya saja gitu tentang struktur tanah yang dijadikan dan terpilih menjadi ibu kota baru menggantikan Jakarta. Nah, kalau kita bicara struktur tanah itu kalau teman-teman tahu di Kalimantan Timur atau di Kalimantan ya saya bisa bilang struktur tanahnya itu terdiri dari lipatan batuan. Nah, kalau analoginya begini, kan ini batuan nih, ini ada lipatan. Otomatis di sininya akan ada akan ada rongga seperti ini. Di sini akan ada rongga. Nah, jadi secara tidak langsung kita harus menimbun tanah untuk mengisi rongga-rongga tersebut gitu loh. Jadi maksud saya jadi bisa full gitu struktur tanahnya bisa bagus. Tapi secara tidak langsung menimbulkan pertanyaan gitu dalam benak saya. Apakah sudah ada pemetaan secara benar-benar detail gitu terkait pembangunan istana baru di struktur tanah yang kurang stabil? Mengingat bahwa ibu kota itu kan bicara ibu kota berarti kita bicara pusat dari suatu negara. Berarti kita juga bicara di mana para pemimpin suatu negara itu tinggalnya ya ada di situ selama masa jabatannya dia. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran saya, emang benar gitu, apa memang benar sudah ada, sudah ada pemetaan yang secara detail, mengenai, struktur tanah, mengenai air bersih di sana, mengenai dampak-dampak yang akan terjadi ketika, adanya, ibu kota baru di sana, begitu. Nah, belum lagi masalah lain yang akan ditimbulkan adalah dampak lingkungannya, gitu loh. Nah, kenapa saya bilang dampak lingkungannya? Karena begini, karena yang saya tahu di Kalimantan Timur itu, ada hutan, ada juga pemukiman warga. Nah, ketika ada hutan, gitu, berarti untuk, membuat suatu ibu kota baru, membuat suatu gedung baru, atau membuat suatu bangunan baru, otomatis ada pembukaan lahan besar-besaran di sana. Nah, perlu digarisbawahi bahwa Indonesia di ruang lingkup lingkungan itu terkenal sebagai salah satu negara yang terpilih menjadi paru-paru dunia, gitu loh. Menurut saya ya, negara Indonesia adalah salah satunya negara yang beruntung karena kita dilewati oleh garis khatulistiwa. Makanya hutan-hutan di Indonesia ini rimbun akan pepohonan, begitu. Nah, kalau kita bicara hutan itu ada 3 jenis hutan. Yang pertama saya lupa itu namanya apa, dan yang kedua itu adalah hutan lindung. Nah, di sini peranan hutan lindung ini sangat penting gitu. Kenapa? Kenapa saya bilang sangat penting? Karena yang pertama itu ada hutan lindung itu dikatakan sebagai penyediaan cadangan air bersih, terus pencegahan banjir, terus yang ketiga ada penahanan erosi, bahkan hutan lindung itu bisa dijadikan paru-paru kota. Nah, bayangkanlah gitu, akibat dari perpindahan ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan akan terjadi pembukaan lahan besar-besaran. Secara otomatis akan terjadi pembukaan lahan di hutan-hutan besar yang harusnya tuh kita jaga dan kita lestarikan gitu loh. Karena seperti yang saya bilang di awal, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang menjadi tumpuannya dunia, paru-parunya dunia gitu untuk untuk udara bersih gitu. Nah,
sekitar 256.000 hektar luasnya akan dibangun sebagai ibu kota baru di Kalimantan Timur. Berarti bisa saya katakan akan banyak pepohonan yang ditebang di sana. Nah, akhirnya timbul pertanyaan lagi nih dari saya gitu. Berapa banyak sumber daya alam yang rusak, bukannya kita jaga ya, yang dirusak, yang menjadi korban akibat perpindahan ibu kota baru tersebut, gitu loh. Nah, gimana ya? Saya ini kan kebetulan saya ini mahasiswa pecinta alam ya, teman-teman. Jadi saya rasa gitu untuk mahasiswa-mahasiswa pecinta alam, untuk komunitas-komunitas pecinta alam, untuk apa namanya orang-orang yang menyenangi olahraga-olahraga hiking, saya rasa ketika mendengar gunung A atau gunung B tidak boleh didaki karena lagi di rest atau karena lagi istirahat gunungnya, atau hutan A atau hutan B itu merupakan hutan lindung, kita itu sampai mengurungkan niat kita loh buat ngedaki gitu. Karena pikiran kita adalah gini, daripada kita apa namanya, daripada kita merusak lingkungan tersebut, daripada kita kehilangan tempat tersebut, lebih baik kita mencari destinasi lain yang memang masih boleh kita lakukan hobi kita gitu, masih boleh kita daki, dibandingkan kita harus kehilangan dan kita merusak apa namanya, sumber daya alam di situ gitu. Nah, masalahnya gini loh, pemerintah itu kan menurut saya orang-orang yang sangat berkompeten ya di bidangnya. Orang-orang yang memiliki apa ya, memiliki pengetahuan lebih dibandingkan yang lain dan orang-orang yang yang terpilih yang terbaik dari yang baik begitu loh. Nah, masa iya gitu dia nggak sedih dengan adanya apa namanya, dengan adanya perpindahan ibu kota, dengan adanya dampak-dampak terutama di dampak lingkungan yang akan ditimbulkan akibat perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, mengingat karena gini, setahu saya orang-orang asing itu yang sama kayak saya gitu, pecinta alam, dia suka apa namanya, suka ngedaki atau dia suka explore tentang hutan gitu. Mereka itu rela datang dari luar ke Jakarta gitu dan dari Jakarta baru mereka tuh ke Sumatera, baru mereka ke Kalimantan gitu, baru mereka ke Sulawesi. Gunanya buat apa sih gitu? Gunanya mereka itu buat nge-explore hutan-hutan dan gunung-gunung yang ada gitu, karena mereka itu nggak punya gunung seperti kita gitu loh, yang rimbun akan pepohonan dan apa namanya, kalau di dunia lingkungan itu kan selalu dicanangkan paru-paru dunia. Nah, mereka itu nggak punya gitu loh. Kalaupun punya ya mereka mau mengeksplor di tempat yang lain gitu. Nah, ini sayang aja sih menurut saya kalau memang apa ya, harus dikorbankan dan harus ditebang yang harusnya itu bisa menjadi salah satu daya pikatnya Indonesia buat dunia luar. Nah, kalau kita bicara hutan itu kan kita bicara juga sumber daya alam kan. Nah, gimana ya teman-teman ya, maksudnya secara teknologi kita kurang mampu bersaing untuk dunia luar. Seperti kita tahu ya kalau misalnya dunia luar itu kan teknologinya sangat teramat canggih ya teman-teman gitu loh. Masakan gitu loh. Kita mau kalah lagi di sumber daya alam yang jelas-jelas menurut saya, menurut pandangan saya, maaf kalau teman-teman ada yang nggak sepakat sama saya, Indonesia bisa bersaing itu hanya dengan apa, sumber daya alam. Nah, berarti secara nggak langsung kita nggak apa ya, kita nggak jaga itu dong. Kita nggak apa namanya, nggak buat itu menjadi satu hal yang harusnya kita jaga, bukan kita rusak begitu. Nah, dari situlah apa ya, harusnya perpindahan ibu kota ini harus benar-benar dipikirin sama pemerintah gitu. Pemerintah hanya jangan melihat dari aspek A, aspek B, aspek C, melainkan pemerintah harus melihat secara menyeluruh aspek yang ditimbulkan, dampak yang ditimbulkan baik positif dan negatif tentang adanya perpindahan ibu kota gitu. Karena menurut saya nggak fair ketika pemerintah harus apa namanya, ngoyo gitu buat ayo dong kita pindah ibu kota baru, ayo dong kita pindah ibu kota baru, tapi tidak melihat dampak-dampak yang ditimbulkan, akibat-akibat yang ditimbulkan dengan adanya perpindahan apa namanya, perpindahan ibu kota baru gitu. Nah, tadi sempat disinggung juga karena disinggung juga oleh pemateri sebelumnya yaitu Saudari Nadia
bahwa Indonesia ini sedang dilanda COVID-19 gitu. Saya sendiri pribadi gitu terdampak dengan adanya COVID-19 gitu. Nah, akhirnya timbul pertanyaan liar saya bahwa jangan-jangan ya, ini kan namanya pertanyaan liar kan menurut saya sah-sah aja ya, gitu kan. Jangan-jangan ada kepentingan di balik kepentingan itu, gitu loh teman-teman. Nah, akhirnya muncul kekhawatiran saya, kalau iya mulus ini berjalan. Nah, kalau enggak gimana? Buang anggaran iya, merusak lingkungan iya, gitu loh. Jangan sampai gitu, maksudnya jangan sampai pemerintah hanya memperhatikan hal-hal yang menurut saya nggak ada urgensinya sekarang gitu. Yang urgensi sekarang ya adalah bagaimana caranya Indonesia bisa selamat dari COVID-19 gitu, bukan memikirkan perpindahan ibu kota. Mungkin itu saja sih yang terkait perpindahan ibu kota baru gitu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata gitu dari pendapat dan pemaparan saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator dan salam lestari. Salam lestari. Terima kasih Kak Keke. Kak Kristi maksud saya. Kebetulan Kak Kristi Octavia ini rekan saya juga di dunia perkampusan, dan saya sendiri juga senang mendaki gunung. Pemaparannya cukup menarik menurut saya terkait tentang dampak-dampak alam. Dan selanjutnya mungkin nanti bisa kita bahas selanjutnya ini karena menurut saya cukup menarik ya pembahasannya. Selanjutnya akan saya lanjutkan kepada narasumber selanjutnya, yaitu dari rekan saudari Olivia Margaret selaku pengacara muda. Halo, selamat malam Kak Olivia. Suaranya jelas gak? Oke, cukup jelas. Baik Kak Olivia, untuk selanjutnya Kak Olivia bisa memberikan pemaparannya terkait tema kita malam ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih semuanya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, di sini saya berkesempatan diundang untuk menjadi narasumber dalam judul webinar kita Ibu Kota Indonesia Baru. Pada dasarnya Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan spesifik yang mengatur mengenai ibu kota negara. Bahkan di dalam Undang-Undang 45 pun penyebutan ibu kota negara hanya muncul di dalam 2 pasal, yaitu tentang MPR yang bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara, dan juga menyatakan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Namun demikian terdapat penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 64 perubahan dari Jakarta Raya ke Jakarta, lalu berubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 90 tentang penetapan ibu kota Indonesia, dan menjadi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta sebagai ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mengatur karakteristik khusus sebuah ibu kota negara. Mengingat pengaturan mengenai ibu kota negara diatur dalam undang-undang, maka secara hukum pemerintah perlu melakukan perubahan undang-undang untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Jakarta. Secara umum Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR dengan ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan undang-undang atas inisiatif Presiden. Itu dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan dan kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Dalam penyusunan rancangan undang-undang, Menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan dan kementerian terkait membentuk panitia antar kementerian dan atau antar kementerian tentang pengharmonisan, pembulatan, pemantapan konsepsi
tentang rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Lebih lanjut, pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau Menteri yang ditugasi pembahasan RUU dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan. 2 tingkat pembicaraan tersebut terdiri atas pembicaraan tingkat pertama dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat khusus, dan pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna. Pembicaraan tingkat 2 ini merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan penyampaian laporan yang berisi proses, pendapatan mini fraksi, pendapatan mini Dewan Perwakilan Daerah, dan hasil pembicaraan tingkat pertama. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh Menteri yang ditugasi. Dalam hal persetujuan dari tiap-tiap fraksi dan anggota tidak dapat dicapai secara musyawarah atau untuk mufakat. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadikan undang-undang. Dalam kerangka ini, menurut saya dapat dikatakan bahwa pemindahan ibu kota harus memperoleh persetujuan dari DPR dengan dituangkannya di dalam undang-undang. Masih soal perubahan undang-undang terkait bukan hanya undang-undang penetapan ibu kota baru yang dibutuhkan untuk merebut suksesnya pemindahan ibu kota, tetapi juga dibutuhkan perubahan beberapa undang-undang terkait, beberapa regulasi dalam undang-undang yang perlu dibentuk dan diubah oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Nah, mengenai apa saja undang-undang yang perlu dibentuk dan diubah, yaitu dilihat dari aspek hukum komprehensif pun harus tetap disiapkan dengan matang. Dan juga secara umum perpindahan ibu kota dari Jakarta yang saya dengar di Kalimantan mengharuskan lembaga-lembaga negara memindahkan kantor-kantornya juga. Hal ini karena undang-undang yang mengatur eksistensi lembaga negara tersebut mengharuskan mereka berkedudukan di kota negara. Contoh salah satu lembaga negara ini, saya memberi contohnya Ombudsman Republik Indonesia. Pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa Ombudsman berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dan pada intinya menurut saya pemerintah terlebih dahulu harus membereskan aspek hukum sebelum pindahkan ibu kota negara, dan persoalan pemindahan ibu kota negara akan sangat berkaitan dengan berbagai lembaga negara yang dirancang agar berada dalam satu wilayah dengan pemerintah pusat. Pengelolaan negara selama ini sangat berkaitan dengan kerjasama lintas lembaga negara, bukan hanya pemerintah yang terdiri dari Presiden dan para pembantunya. Perlu ada kajian juga soal kedudukan lembaga-lembaga negara tersebut dan juga tentang aspek-aspek hukum lainnya yang berkaitan tentang pemindahan ibu kota ini sebenarnya. Mungkin dari saya itu dulu, moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Baik, terima kasih Kak Olivia. Waduh, ini berat ya kalau kita berbicara soal hukum ya. Tapi cukup menarik juga bagi saya karena saya sendiri juga anak hukum juga. Mungkin nanti kita akan berlanjut pada sesi tanya jawab ya Kak Olivia pada sesi selanjutnya. Mungkin tanpa berlama-lama kita akan berlanjut pada narasumber yang selanjutnya dari saudari rekan Windy. Selamat malam Kak Windy. Selamat malam. Kak Windy sehat malam ini ya? Sehat. Oke Kak Windy, tanpa berlama-lama waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator untuk waktu dan kesempatannya yang diberikan oleh saya. Untuk saya. Terima kasih juga untuk para panelis yang telah memberikan materi dan pandangannya tentang tema kita sekarang ini, yaitu Ibu Kota Baru dari sisi ekonomi, lingkungan, dan juga secara hukum. Serta aspek-aspek lainnya yang menjadi kecemasan untuk kita semua ya sebenarnya. Seperti yang kita semua tahu dan materi dari panelis sebelumnya,
kita sedang menghadapi kondisi Indonesia saat ini yang kita semua tahu bahwa Indonesia sedang mengalami pandemi yang membuat dampak besar bagi kita semua rakyat Indonesia dari sisi perekonomian, dari kesehatan, dan juga dari lingkungan juga terpengaruhi. Dampak lain itu sangat terasa karena pandemi ini sangat berpengaruh besar. Dengan tema kita saat ini yang mengangkat tentang ibu kota baru, di mana topik ini sempat menjadi pembicaraan bagi banyak kalangan dengan kecemasan mereka masing-masing. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pandangan dari sisi arsitektural mengenai ibu kota baru Indonesia yang sempat digagas pada akhir tahun 2019. Apakah ibu kota baru akan memberikan sejarah baru dalam arsitektural, memberikan kehidupan yang baik bagi rakyat Indonesia? Itu adalah pertanyaan di mana masa depan lah ya, pertanyaan di mana ketika benar-benar akan dilaksanakan dan hasilnya seperti apa. Dapat dikatakan rencana ini mulai diseriuskan oleh pihak pemerintah dari tahun 2019, di mana lahan yang akan digarap sekitar 250.000 hektar di area Kalimantan Timur, yang dimana kita juga tahu yang sudah dijelaskan oleh panelis kita, Kristi, di mana Kalimantan itu kita mengenalnya adalah jantungnya Indonesia sebagai lingkungan di mana semua tumbuhan ada di sana, kehidupan lain selain kita ada di sana. Dari sekian proses dilaksanakan sayembara bisa di ibu kota baru itu adalah pada sekitar 9 sampai 13 Oktober dengan serangkaian penjuriannya untuk para desainer umum, dan pada bulan akhir Desember sekitar tanggal 24 atau 23 ya 2019 diumumkannya pemenang serta rancangan desain ibu kota baru. Dimana kita tahu selama proses penjurian dan juga proses finalisnya itu sangat singkat ya, dari Oktober ke Desember. Sementara dari ilmu arsitektural dalam menggarap rancangan, prosesnya itu ada banyak sebenarnya. Cuman saya rangkum menjadi 3 poin, di mana terdiri dari 1 adalah perencanaan, kedua adalah rancangan, ketiga adalah pengembangan rancangan, di mana selanjutnya masih bisa saling beriringan untuk konstruksinya. Kalau boleh saya jabarkan dari segi arsitektural, dalam perencanaan ini tahapnya pun tidak hanya direncanakan hanya rencana saja. Masih ada pemikiran-pemikiran seperti faktor kebutuhannya seperti apa. Apakah ini suatu keinginan yang terorganisir, yang dipikirkan atau tidak. Didahului dari studi-studi kelayakan yang dimana kita harus punya informasi-informasi tentang suatu lahan yang akan digarap, dengan ibaratnya kita harus memprogramkan suatu ruangan. Tidak hanya saya mau meletakkan pemerintahan di sini, saya mau meletakkan area MPR di sini, atau di titik-titik manapun. Kebutuhannya itu saling melengkapi, karena kebutuhannya saling melengkapi dan saling mengikat. Kita tidak hanya merencanakan hanya sekedar keinginan saja, tapi juga dari analisis pertanahan, tapaknya, literatur dari berbagai narasumber, dari proses
proyek-proyek sebelumnya atau sejenisnya itu juga kita harus pikirkan sedemikian rupa. Dan juga dari tahap perencanaan ini tidak hanya memikirkan tentang kebutuhan pribadi saja, karena sini kaitannya adalah proses lingkungannya, proses manusianya, sang pengguna, terus juga ada juga proses dalam pembangunan, di mana pembangunan ini akan berdampak baikkah untuk lingkungan atau akan memperburukkah terhadap lingkungan dan membuat psikologis pengguna lebih baik. Karena yang telah saya pelajari dulu, arsitektural itu tidak hanya membangun rumah, tidak membangun gedung saja, tapi kita juga memikirkan tentang bagaimana manusia ini menggunakannya, gimana kita merubah kebiasaan manusia dari tatanan program-program ruang, dari tatanan yang kita letakkan dalam bangunan tersebut. Jadi tidak serta-merta bangunan ada, kita gunakan, selesai. Gitu. Dan tahap proses perencanaan naik level ke perancangan. Perancangan itu mulai kita bisa bilang adalah dari ide-ide, konsep bentuk misalnya, dan juga hasil dari analisa-analisa kita sebelumnya untuk kita rangkum sebagai bangunan yang kita akan ibaratnya implementasikan untuk memberikan branding dari suatu lingkungan, dari suatu wilayah, di mana bentuk juga tidak cuma saya mau bentuk yang modern atau apa, karena kita dalam arsitektur kita juga harus memikirkan tentang bagaimana kita mengedepankan citra branding dari suatu negara, di mana itu menjadi tanda pengenalnya suatu negara untuk kita bisa lebih untuk menjadi branding suatu wilayah negara dari negara-negara lain untuk mengenal kita lebih jelas ya. Karena yang kita tahu Indonesia terkenal dengan alamnya. Tapi dari segi arsitektural kita juga ingin di mana orang-orang mengenal Indonesia dari segi arsitekturalnya juga. Lalu juga perancangan ini tidak hanya selesai kita garap ide-ide dan segala macamnya, selesai sampai situ. Tapi ada tahap develop rancangan, di mana develop rancangan ini bisa beriringan dengan berlangsungnya pembangunan. Hanya saja dalam develop desain ini lebih merinci, lebih terukur, lebih terarah dengan tenaga ahli yang terlibat, seperti tenaga ahli lingkungan, terus elektrikalnya, landscape-nya, tatanan kotanya, itu semua ahli harus terlibat, karena kita tidak hanya mengolah hanya ruang yang kecil, tapi luas. Itu mengapa kita membutuhkan tenaga ahli yang dimana akan membantu menemukan solusi, di mana pasti akan banyak terjadi penemuan permasalahan yang harus memiliki solusinya. Dan juga kita berharap dalam proses perencanaan dan rancangan ini kita tidak menimbulkan impact yang buruk terhadap lingkungan atau hal-hal lainnya yang terkait oleh pembangunan tersebut. Secara arsitektural kita sudah mengetahui kalau arsitektural tidak hanya bangunan, mempengaruhi aspek lingkungan, psikologis manusia, dan aspek lainnya. Dan juga kita sempat mendengar tadi bahwa panelis Nadia
berbicara tentang bagaimana kondisi perekonomian di Indonesia ini yang sedang turun, ibaratnya semua orang gelisah, investor juga gelisah, dan juga kecemasan mengenai pinjaman biaya, terus juga karena pembangunan ini tidak hanya pembangunan yang kecil, yang membutuhkan pastinya biaya yang luar biasa banyaknya, dan juga membutuhkan lahan-lahan yang juga banyaknya dengan kita mengorbankan lingkungan. Jadi menurut saya dengan kabar-kabar yang sekarang berlangsung, dengan kecemasan-kecemasan para ikatan-ikatan asosiasi yang juga menganggap ini tergesa-gesa, seperti Ikatan Arsitektur Indonesia, Green Building Council Indonesia, Persatuan Insinyur Indonesia, Lingkungan Hidup, dan juga Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia, juga merasa program ini adalah hal yang tergesa-gesa dari pemerintah. Karena cangkupannya adalah waktu yang singkat, pengorbanan yang banyak dari segi ekonomi, lingkungan, dan budaya juga. Karena sempat terjadi kebocoran rancangan di mana rancangan yang di sayembara yang banyak sekali orang-orang yang sebenarnya dalam konsep desain kita tidak bisa menilai itu baik atau buruk, salah atau benar. Itu semua tergantung dari sisi kita suka atau tidak sebenarnya, secara pribadi saja. Cuman kalau dilihat dari desain-desain yang menjadi hasil sayembara, banyak pihak-pihak dan juga asosiasi-asosiasi yang lebih dominan suka ya, setuju lah, karena lebih mengedepankan rasa Indonesianya, citra Indonesianya, branding Indonesianya dengan mengedepankan desain yang ke arah kultural, di mana menjadi identitas suatu wilayah dan negara. Namun seiringnya berjalan waktu, tiba-tiba di akhir 2020 ya, atau sekitar 2021, ada kebocoran rancangan di mana rancangan tersebut tidak membrandingkan suatu wilayah kita, yaitu Indonesia, dengan kalian tahu Oke, selamat malam Kak Windy. Mungkin Kak Windy terkendala di sinyal ya. Ini sementara sudah banyak pertanyaan-pertanyaan nih yang meluncur nih kepada narasumber. Dong, lanjut ya. Ini gue lanjut dulu. Sudah banyak pertanyaan-pertanyaan nih yang ditujukan kepada semua narasumber. Sementara narasumber kita, Kakak Windy, mungkin ada kendala di sinyal atau bagaimana, saya juga kurang paham. Mungkin langsung saja ke pertanyaan ya. Udah banyak nih pertanyaan dari audiens kita yang bertanya, salah satunya dari Putri Hairunisa. Mungkin untuk mengawali pertanyaan, mungkin dari saya sendiri akan bertanya ya. Untuk saudari, oke, baik. Pertanyaan untuk saudari Nadia, ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa terjadi pada banyak aspek karena ketimpangan ekonomi merupakan dampak dari tingginya disparitas pembangunan antar wilayah. Lalu apa saran dari Kak Nadia? Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat malam Kak Nadia. Selamat malam.
Terdengar nggak suara saya, moderator? Terdengar baik karena dia. Bisa dilanjut. Terima kasih untuk moderator atas kesempatannya, dan terima kasih juga untuk Kak Putri Hairunisa yang telah memberikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa terjadi pada banyak aspek karena ketimpangan ekonomi merupakan dampak dari tingginya disparitas pembangunan antar wilayah. Lalu apa saran dari Kanadia? Nah, kan di sini besarnya PDRB di Pulau Jawa itu tidak terlepas dari keberadaan industri dan yang sudah terbangun. Pemerintah di sini harus mengintervensi percepatan pertumbuhan yang terlalu berpusat di DKI Jakarta sebenarnya dan Pulau Jawa. Nah, pusat pertumbuhan ekonomi ini kan baru tidak akan muncul tanpa dorongan inovasi dan teknologi oleh perusahaan atau industri gitu yang beraglomerasi di suatu wilayah. Ada skema lain juga, mungkin sebuah wilayah yang sudah stabil dapat memberikan dampak ekonomi yang berlokasi di sekitarnya. Makanya menurut saya itu kenapa, ini yang jadi pertanyaan saya, kenapa harus Kalimantan yang menjadi ibu kota negara baru? Karena kan pemerintahan dan pusat bisnis kita kan sekarang ada di Jakarta. Nah, jadi Jakarta ini bisa menimbulkan dampak perekonomian itu jadi stabil di sekitaran daerah Jakarta, seperti misalnya Bekasi, Cikarang, Tangerang, dan yang lain-lain gitu. Menurut saya sih itu sih, moderator. Baik, cukup menarik ya jawabannya dari Kanadia ini. Mungkin ada pertanyaan juga. Ini mungkin hampir semua pertanyaan bisa dijawab ya oleh seluruh narasumber, keempat narasumber kita nih yang cantik-cantik nih pada malam ini nih. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan untuk Kak Kristi. Ini dari saudari Putri Hairunisa juga, ditujukan untuk Kak Kristi. Langsung saja ya ke pertanyaannya ya. Halo, selamat malam Kak Kristi, biar saya bacakan pertanyaannya. Malam, moderator. Siap. Pemindahan ibu kota negara atas dasar pertimbangan masa depan Indonesia. Karena diprediksi pada tahun 2030, apa tidak bisa dikolaborasi teknologi dengan ilmu geologi untuk bisa menjadikan Indonesia tetap asri? Sejauh apa Kak Kristi memahami kolaborasi kedua ilmu tersebut? Iya, terima kasih kepada moderator untuk pertanyaannya. Bukan moderator ya, menanya ya, Kak Putri Hairunisa. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Sebenarnya gini ya, menarik banget gitu kalau kita bicara tentang teknologi dan kita bicara dengan ilmu geologi gitu. Walaupun saya sebenarnya cuma sedikit sih saya mengerti tentang ilmu geologi. Gitu. Nah, kalau kita bicara geologi itu kan kita juga bicara tentang bumi juga ya, salah satunya gitu. Nah, kalau dibilang bisa nggak sih dikolaborasiin dengan teknologi? Jawaban saya adalah bisa. Tapi gini, sedikit saya menjelaskan, mungkin rada melenceng dari apa yang kita bahas. Kalau bicara teknologi dan ilmu geologi, kalau teman-teman tahu tentang panas bumi ya teman-teman, itu udah ada dari tahun 1929 yang nyatanya anggaplah 100% ya teman-teman. 100% nyatanya cuma 2,1% sampai detik ini. Bayangkanlah berapa puluh tahun energi itu bisa dikembangkan. Nah, kalau kita bicara di 2030 ya, kalau katanya Kak Putri Hoirunisa, menurut saya gini, bisa-bisa aja dikolaborasiin. Cuma yang jadi pertanyaan saya, kalau misalnya mau dikolaborasiin sementara lingkungannya dirusak, gimana? Gitu loh. Makanya bukannya saya menentang atau gimana, tapi saya lebih ke kayak dampak lingkungannya gitu loh. Gimana Indonesia mau asri sementara lingkungan sendiri, hutan-hutan sendiri terus-terusan menjadi korban akibat akibat perpindahan ibu kota tersebut kalau jadi gitu. Dan saya sih berharapnya nggak jadi gitu, tetap aja di sini gitu
yang di Kalimantan mah tetap jadi apa ya, kalau katanya saudari Windy tetap jadi jantungnya Indonesia gitu. Kalau katanya dunia internasional tetap jadi paru-paru dunia. Begitu sih. Baik, terima kasih Kak Kristi, jawabannya seru ya. Mungkin nih untuk sesi tanya jawab sekarang ini mungkin kita akan habisin dulu mungkin pertanyaan dari para audiens. Ini ada lagi pertanyaan dari eh, rekan audiens yaitu Arya Karang. Ini saya minta untuk dijawab untuk semua narasumber ya. Untuk semua narasumber saya minta untuk menjawab malam ini yaitu pertanyaan, langsung saja ke pertanyaannya, yaitu pertanyaannya perpindahan ibu kota itu biaya perpindahan ibu kota itu tidak sedikit, mencapai 19% dari penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Hal tersebut mungkin akan berdampak serius ya pada perekonomian di Indonesia ini. Nah, saya ulangi pertanyaannya. Hal tersebut tentu saja akan berdampak serius kepada keuangan negara yang masih mengalami beberapa persoalan, yaitu realisasi penerimaan negara sangat rendah karena penurunan harga minyak dunia. Nah, pertanyaannya bagi semua narasumber, bagaimana menyikapi hal tersebut menurut para narasumber? Terima kasih. Mungkin bisa dari rekan narasumber. Halo, selamat malam. Ya, malam. Malam Kak Kristi. Oh, Kak Kristi, mungkin dari Kak Kristi dulu ya yang akan menjawab pertanyaan dari rekan audiens Arya Karang, yaitu tentang lebih ke pendapat ini tentang perpindahan ibu kota ini akan menyerap anggaran 19% dari penggunaan anggaran negara ya. Nah, itu kan berdampak serius kepada keuangan negara, masih mengalami beberapa persoalan, yaitu realisasi penerimaan negara sangat rendah karena penurunan harga minyak dunia. Dan menurut Kak Kristi, bagaimana hal tersebut disikapinya? Bagaimana menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk saudara ya, Arya Karang gitu untuk pertanyaannya. Sebenarnya sih kalau kita bicara keuangan, kita bicara APBN, menurut saya sih sebenarnya apa ya, terkesan, ini menurut pandangan saya, kalau teman-teman nggak sepakat, teman-teman boleh sampaikan nggak sepakatnya sama saya gitu. Kalau menurut saya sih gini, kalau kita bicara APBN, kita bicara uang negara, berarti kita bicara ada kepentingan rakyat, ada kepentingan negara di situ. Nah, untuk perpindahan ibu kota baru kan kalau katanya Kak Arya kan butuh 19% dari 100% anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut, begitu. Nah, bagaimana tanggapan saya? Kalau menurut saya nggak usah pindah, gitu loh. Stay aja di Jakarta. Kenapa saya bilang stay di Jakarta? Balik lagi, jangan ngerusak lingkungan, jangan buang-buang anggaran. Kalau iya itu proyek jadi, kalau nggak proyek itu nggak jadi gimana? Gitu loh. Jangan sampai maksud saya gini loh, ini kan proyek besar ini big project gitu, big projectnya Indonesia gitu di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi gitu. Nah, ketika masa Jokowi sudah habis dan proyek itu belum selesai gimana? Apa pertanggungjawaban negara? APBN sudah dikeluarkan dan udah diketok palu. Kalau yang kalau pertanyaan yang saya baca ya, dan menurut saya sih kayak buang-buang anggaran aja, kelarin aja dulu masalah di Jakarta. Banyak kok masalah di Jakarta gitu yang, maksudnya gini, presiden kan stay-nya di Jakarta gitu. Nah, ada baiknya melihatnya di Jakarta gitu loh. Jangan cuman ngelihat dari luar pulau seperti Sumatera, seperti Kalimantan, seperti Sulawesi dan Papua gitu. Balik dulu deh ke Jakarta gitu. Karena kalau kita bicara Jakarta tuh bicaranya udah luas banget sih. Itu sih kalau menurut saya.
Baik, terima kasih Kak Kristi atas jawabannya. Seru ya, cukup menegangkan menurut saya. Oke, mungkin kembali lagi ini Kak narasumber kita Kak Windy Trianingsih sudah kembali lagi ya di meeting Zoom kita malam ini. Mungkin akan dilanjutkan. Selamat malam Kak Windy. Selamat malam, maaf teman-teman. Oke, baik. Kak Windy bisa dilanjutkan mungkin untuk pertanyaan sesi tanya jawab bisa kita tunda dulu. Kita tunda dulu sesi tanya jawabnya. Kita bisa lanjutkan ke pemaparan dari narasumber Kak Windy Trianingsih. Selamat malam Kak Windy, bisa dilanjutkan Kak Windy? Oke, bisa. Sorry semuanya. Oke. Oke, baik Kak Windy, waktu dan tempat dipersilahkan. Thank you. Saya akan melanjutkan sesi saya. Hanya saja, sebenarnya materi saya tinggal bagian kesimpulan. Saya akan menjabarkan tentang kesimpulan dari apa yang sudah saya paparkan pada sebelumnya, bahwa jangan sampai di mana suatu pembangunan menjadi impact yang buruk terhadap lingkungannya, menjadi impact yang buruk terhadap penggunanya, dengan ibaratnya tidak memikirkan permasalahan-permasalahan yang akan timbul ke depannya atau di masa sekarang untuk diselesaikan dengan solusinya. Dengan memikirkan segala aspek yang terlibat, menurut saya itu hal yang akan menjadi sesuatu treatment yang baik ya untuk di masa yang sekarang, di masa yang sulit yang sekarang ini, di mana lingkungan sedang sulit, ibaratnya perekonomian sulit, lingkungan menjadi dampak imbasnya dengan ibaratnya pembukaan lahan lagi, serta lingkungan di area Kalimantan apakah menjadi lingkungan yang lebih baik daripada sebelumnya dengan terjadinya lahan-lahan yang menjadi korban. Terus jangan sampai pembangunan menjadi masalah baru bagi kita yang sedang melalui masa-masa sulit sekarang. Dan juga dari segala pihak, ikatan-ikatan pun berharap di mana pemerintah jangan tergesa-gesa untuk melaksanakan keinginannya, kebutuhannya, yang dimana kita tahu ini semua akan menjadi dampak untuk rakyat Indonesia juga. Itu aja sih untuk kesimpulan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Waduh, terima kasih Kakak Windy atas pemaparan lanjutannya yang tadi sempat terputus. Cukup menarik ya untuk saya. Mungkin kita akan lanjutkan ke sesi pertanyaan dan kita akan membahas dari pemaparan dari Kak Windy juga, dari teman-teman narasumber yang lain juga. Dan mungkin pertanyaan dari rekan audiens Arya Karang mungkin akan dijawab oleh narasumber Kak Nadia Yulianda Putri tentang bagaimana cara menyikapi pemindahan ibu kota yang menyerap anggaran dana APBN sebesar 19%. Selamat malam Kak Nadia. Iya, selamat malam moderator. Ya, Kak Nadia bisa menjawab, dimohon untuk menjawab pertanyaan dari lanjutan dari rekan Apa Arya pertanyaannya ya? Saya ingin bertanya, Yaitu, biaya pemindahan ibu kota yang tidak sedikit itu mencapai 9% yang menggunakan anggaran. Hal tersebut tentu saja berdampak serius. Memang tadi kan saya menjelaskan gini, saya kan tadi menjelaskan di pemaparan saya bahwa sangat besar sekali yang pemerintah keluarkan dari segi anggaran. Nah, di sisi lain kita sekarang lagi terdampak virus
COVID-19 yang belum kembali pulih ya. Jadi menurut saya kalau memang sudah fix pemindahan ibu kota negara baru ke Kalimantan, maka solusinya adalah ditunda dulu. Jadi tunggu ekonomi kita itu stabil sekitar naik hingga 7-8% mungkin. Itu solusi dari saya sih. Tapi kalau untuk solusi lain, jika belum fix, maka lebih baik dipikirkan kembali saja. Bukan berarti kita memindahkan birokrasi dan administrasi ke daerah lain, lalu ibu kota juga dipindahkan. Itu kan juga harus dikaji kembali sebenarnya gitu. Lagi pula kan juga payung hukum pemindahan ibu kota negara baru itu kan belum dirancang secara detail kan gitu. Itu sih menurut saya, moderator. Terima kasih Kak Nadia, jawabannya cukup mengesankan ya. Nah, karena mungkin dari narasumber kita malam ini selain cantik-cantik mungkin ya cukup mumpuni ya untuk berdiskusi tentang perpindahan ibu kota negara ini. Selanjutnya mungkin akan di Olivia M. Panjaitan. Selamat malam Kak Olivia. Malam. Halo, Kak Olivia mungkin sudah mendengar pertanyaannya atau bisa saya ulangi pertanyaan dari Sudah mendengar. Oke, baik. Bisa langsung dijawab ya, Kak Olivia. Kalau pendapat saya pribadi, untuk pemindahan ibu kota ini dan penerimaan negara yang sangat rendah terkait dengan harga minyak dunia, pendapat saya lebih baik ibu kota ini jangan pindah karena posisinya gini. Banyak pengeluaran negara yang di luar ekspektasi. Benar yang tadi dibilang sama saudari Nadia Lianda Putri tentang pandemi COVID-19, banyak sekali pengeluaran negara yang keluar di sana. Kenapa tidak dibenahi dulu Jakartanya sendiri untuk kita pribadi? Kenapa harus pindah ibu kota yang dimana pengeluarannya pun sangat besar. Jadi kalau menurut saya pribadi, karena pengeluaran negara yang sangat besar ini lebih baik tidak dipindahkan ibu kota ini. Menurut saya sih itu aja, moderator, karena sudah dipapari sama saudari Nadia dan saudari Kristi. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Olivia. Mungkin kita lanjut saja ke Kak Windy Trianingsi ya. Kak Windy, atau ada tambahan mungkin ingin menjawab secara pribadi pertanyaan dari rekan audiens. Pertanyaannya yaitu yang dimana pemindahan ibu kota itu menyerap anggaran APBN sebesar 19%. Dan sementara masih banyak persoalan di Indonesia ini. Dan bagaimana cara menyikapinya? Bisa dijawab langsung Kak Windy. Oke, terima kasih. Mungkin aku menambahkan lebih secara arsitektural ya. Memang pembangunan ini memakan banyak biaya. Cuman untuk dilihat dari kapasitas kebutuhan, di mana ketika suatu wilayah menurut pengguna dan dominan mengatakan suatu wilayah itu mulai tidak nyaman lagi, mungkin ada pilihan lain selain memindahkan suatu wilayah tersebut ke area yang baru atau memperbaiki wilayah tersebut. Hanya saja dari kapasitas kita lihat dari pemerataan pembangunan, kita juga bisa melihat kalau pembangunan di Indonesia pun belum bisa dikatakan merata, karena hanya wilayah Jawa yang lebih dominan merasakan impact-nya. Namun untuk wilayah-wilayah yang lainnya mungkin sedang digalakan lagi. Tapi dengan situasi yang sekarang ini, untuk pemindahan ibu kota dengan kapasitas pembiayaan yang sangat besar, mungkin alangkah baiknya
rencana ini lebih dimatangkan lagi, di mana kita mengurangi dari resiko-resiko permasalahan-permasalahan baru, dan juga kita bisa lebih fokus untuk memikirkan bagaimana kita bisa menerapkan suatu rancangan baru ini dengan kondisi yang seperti sekarang, yang terkena pandemi dan juga dengan new normalnya kebiasaan-kebiasaan kita sekarang sudah mulai berubah. Mungkin lebih menerapkan hal-hal yang baik yang kita dapat dari pandemi ini untuk diselaraskan pada konsep desain yang selanjutnya di ibu kota yang baru. Jadi menurut saya dengan waktu yang sekarang yang sangat banyak untuk dapat tenaga ahli dilibatkan untuk memikirkan semuanya dengan baik, alangkah baiknya ya ditunda sih menurut saya. Ditunda dalam artian tidak menutup kemungkinan kalau akan ada perpindahan suatu wilayah untuk menjadi ibu kota. Tapi alangkah baiknya langkah tersebut sudah dipikirkan matang-matang, sudah menuju ibaratnya didominasi sama keputusan-keputusan yang semua rakyat setuju akan itu. Meskipun kita tahu tidak semua orang akan setuju gitu loh. Tapi paling tidak imbasnya lebih baik lagi. Itu aja sih menurut saya. Wah, menarik sekali ya jawaban dari Kak Windy ini. Mungkin kita akan berdiskusi lebih lanjut, tapi nanti mungkin karena banyak pertanyaan yang disampaikan oleh rekan audiens kita ini, mungkin saya akan membaca pertanyaan dari ini. Jadi ada pertanyaan dari saya sendiri, mungkin untuk Kak Nadia. Selamat malam Kak Nadia. Kak Nadia, mungkin Kak Nadia bisa mendengar jelas suara saya? Iya, moderator. Oke, baik Kak Nadia, ini mungkin akan banyak pertanyaan nih untuk Kak Nadia nih. Mungkin bukan cuma untuk Kak Nadia sih, untuk para narasumber lain juga. Iya. Salah satunya ini mungkin dari Kak Anas Lia Setiawan ya. Ini dari rekan audiens. Bukankah pemindahan ibu kota ini bisa menghasilkan kesetaraan ekonomi dan meminimalisir kepadatan di Jakarta? Karena seperti yang saya lihat, penduduk desa berimigrasi ke ibu kota karena salah satu faktor yaitu nilai UMP yang cukup besar. Lalu bagaimana pandangan semua narasumber akan hal tersebut? Terima kasih. Selamat malam, karena dia bisa dijawab pertanyaannya? Iya, sebentar. Oke, jadi kan tadi ada pertanyaan tentang bukankah pemindahan ibu kota ini menghasilkan kesetaraan ekonomi dan meminimalisir kepadatan di Jakarta. Memang ia ada menghasilkan kesetaraan ekonomi, tapi tidak signifikan. Penumbuhan ekonomi bila ibu kota negara itu dipindahkan ke Kalimantan itu hanya berdampak diperkirakan tuh hanya sebesar 0,02%. Nah, itu jangka pendeknya. Sementara untuk jangka panjangnya justru hanya berkontribusi 0,00%. Jadi itu sebenarnya tidak signifikan. Itu sudah dibahas dari pemaparan saya tadi, masalah dampak ekonomi jika pindah ibu kota, tapi hanya memang secara daerah regional pendapatan Kalimantan itu sendiri itu bisa meningkat gitu. Tapi kan itu hanya berdampak di Kalimantan aja. Jadi tujuan untuk memeratakan ekonomi itu tidak berdampak secara besar gitu. Nah, kalau masalah meminimalisir kepadatan di Jakarta, memang menurut saya hanya nanti jika dipindahkan ibu kota negara Kalimantan itu kan hanya 2 juta, kira-kira hanya 2 juta lebih penduduk yang akan dipindahkan ke Kalimantan. Dan juga sebenarnya gini, nggak ada jaminan
jika ibu kota negara kita dipindahkan ke Kalimantan, penduduk daerah-daerah lain itu pergi ke Kalimantan juga. Bahkan ada juga yang ke Jakarta gitu. Karena gimana pun juga Jakarta adalah pusat bisnis, bukan pusat birokrasi dan administrasi lagi gitu. Jadi terkait UMR itu Jakarta tetap tinggi. Jadi itu menjadi tujuan pengangguran mungkinnya yang di daerah itu bertujuan pasti ke Jakarta. Gitu menurut saya. Jadi tetap saja tidak ada jaminan jika pindah ibu kota negara baru kepadatan di Jakarta itu menurun gitu. Sebenarnya kembali lagi ke pemerintah pusat, lebih baik kelarkan dulu atau berikan solusi-solusi yang terbaik untuk Jakarta sebelum dipindahkan ibu kota negara baru. Terus ada pertanyaan lagi nggak, moderator? Oke, terima kasih Kak Nadia. Mungkin karena berhubung waktu sudah malam ya, kita kan terbatas waktu di sini. Mungkin tidak semua pertanyaan akan kita lontarkan pada malam ini. Mungkin ini ada mungkin dua pertanyaan. Dua pertanyaan, mungkin salah satunya dari rekan audiens, yaitu Azukruf SHMH. Pertanyaannya ditujukan kepada Kak Kristi ya. Kak Kristi, halo, selamat malam Kak Kristi. Ya, moderator. Ya, Kak Kristi, saya akan membacakan pertanyaan dari rekan audiens ya Kak Kristi. Mungkin ini satu pertanyaan untuk Kak Kristi, mungkin satu lagi nanti pertanyaan dari audiens akan saya pilah-pilah ini karena kebetulan banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan. Baik, langsung saja Kak Kristi. Pertanyaannya yaitu peran aktivis perempuan perihal tema seminar nasional kaitannya dengan aspek suara masyarakat apa ya? Terima kasih. Mengingat di Undang-Undang 1945 alinea 4 sudah tertulis dengan jelas. Coba Kakak baca lagi serta peran Kakak sebagai aktivis perempuan bila mana dikaitkan dengan tema ibu kota baru dipindah. Cukup jelas Kak Kristi? Iya, cukup moderator. Iya, langsung aja kita bisa jawab. Bisa dijawab langsung ya Kak Kristi, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, siap. Sebelum itu saya mau membacakan Undang-Undang Dasar Alinea keempat. Sebenarnya gini, bunyinya adalah kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan dan bla 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 dan lainnya. Nah, kalau menurut saya, mohon maaf banget untuk penanya audiens, menurut saya ini kurang nyambung sama temanya kita. Jadi saya mohon maaf banget gitu, saya nggak bisa jawab karena menurut saya nggak ada spesifikasinya terkait undang-undang tersebut dengan tema yang kita bawakan pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kristi atas jawabannya. Mungkin begitu ya jawabannya untuk rekan audiens saudara Zukruf SHMH. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir. Mungkin saya akan tujukan kepada Kak Windy, mungkin bisa menjawab satu pertanyaan terakhir dari rekan audiens. Oh, oke, bisa. Apa tuh? Hanya nih dari rekan Fajri Aprialdi. Sebagian negara besar menyongsong kompetensi global. Ketika sepakat menuju negara maju, menurut kalian selaku pembicara, apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik sekaligus pusat bisnis? Mungkin dari Kak Windy bisa menjawab lebih ke kompetisi globalnya ya Kak Windy ya. Oke, terima kasih. Kalau boleh saya jawab adalah dengan kita dilihatnya kondisi Jakarta saat ini dengan pembangunan infrastruktur, dengan teknologi-teknologi yang mumpuni, terus juga dengan kondisi perekonomian kita di mana banyak unicorn perekonomian kita juga mulai dilihat, dan para dunia juga dari pihak-pihak dunia pun mengenal unicorn kita.
dengan perkembangan tersebut pun dapat dikatakan juga Jakarta dapat memikul dua beban, namun kita harus juga melihat dari segi kompetensi dari suatu wilayah tersebut. Apakah wilayah tersebut juga didukung oleh kapasitas-kapasitas dan teknologi-teknologinya, serta pertumbuhan-pertumbuhan tentang keilmuannya, serta dari segi wilayahnya. Itu sih, support dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak lain yang mendukung, itu sangat perlu untuk suatu wilayah menjadi berkembang, menjadi hal yang lebih baik lagi, dan juga optimis sih kalau misalnya Jakarta juga bisa memikul dua beban tersebut, asalkan ya semua komponennya mendukung. Itu sih. Terima kasih Kak Windy atas jawaban dan tanggapannya. Mungkin dilanjutkan pertanyaannya. Ada satu pertanyaan ini untuk Kakak Olive. Selamat malam Kak Olive. Mungkin ada satu pertanyaan ini untuk Kak Olive. Oh iya, moderator. Ya, pertanyaannya yaitu sebagai pengacara muda, sistem hukum Indonesia itu bagaimana ya? Seperti kita ketahui, sistem hukum Indonesia ini mengandung sistem hukum Eropa kontinental atau disebut civil law, yang dimana berdasarkan undang-undang. Kalau mungkin akan saya sedikit kaitkan dengan pemindahan ibu kota ini kali ya. Pemindahan ibu kota negara Indonesia yang direncanakan pemerintah itu harus memperhatikan aspek dasar hukum dengan mempersiapkan regulasi yang menjadi kekuatan hukum tetap. Bentuk regulasi tersebut berupa undang-undang pastinya. Salah satu undang-undang yang perlu direvisi agar ibu kota bisa dipindahkan adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemindahan ibu kota ini yang pertama harus dilihat dulu dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah undang-undang sampai saat ini masih berlaku Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 yang mengatur tentang ibu kota itu ada di Jakarta. Sama undang-undang ini belum disebut, artinya berdasarkan undang-undang ibu kota Indonesia masih ada di Jakarta. Mungkin dikaitkan sedikit dengan dasar peraturan undang-undang tentang ibu kota dengan pertanyaan KAB kali ya, tentang sistem hukum Indonesia. Jadi bagaimanapun sistem hukum Indonesia yang berdasarkan undang-undang ini pun dikaitkan dengan ibu kota yang akan pindah ini harus pasti aspek hukumnya, apalagi di mana Undang-Undang Nomor 29 ini belum dicabut dan masih tertulis kalau ibu kota Indonesia ini masih berada di Jakarta. Jadi harus dilihat dulu sih tentang undang-undang itu sendiri untuk pemindahan ibu kota ini. Kayaknya sedih itu aja, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Olive atas pemaparannya tentang sistem hukum. Ini ada pertanyaan dari Akbar ya, rekan Akbar. Satu lagi mungkin sedikit saja nih untuk menutup sesi pertanyaan malam ini. Untuk narasumber Kak Kristi. Selamat malam Kak Kristi, bisa mendengar suara saya? Mungkin saya akan membacakan langsung ke pertanyaannya saja supaya mempersingkat waktu karena berhubung kita terbatas waktu. Iya, selamat malam moderator. Ya, selamat malam Kak Kristi. Langsung saja ke pertanyaannya, Kak Kristi, jika terrealisasi ataupun tidak realisasi pemindahan ibu kota ini, apa implikasinya terhadap masyarakat kelas bawah? Bisa langsung dijawab atau ditanggapi Kak Kristi? Kalau saya sih sebenarnya dari pemaparan saya sih udah cukup jelas ya. Terjadi atau nggak terjadinya pemindahan ibu kota, kalau memang kita berandai-andai seandainya proyek itu sudah berjalan, menurut saya implikasinya ada dua. Negatif ada positif. Negatifnya adalah akan terjadi penumpukan masyarakat di daerah tersebut karena seperti yang kita ketahui bahwasannya pasti banyak di salah satu media mengatakan bahwasannya akan
menerbangkan apa ya bahasa bagusnya ya, menerbangkan atau membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat terkhususnya di Pulau Jawa itu untuk pembangunan gedung tersebut gitu. Jadi kalau misalnya rakyat ini kan kalau kita ngomongin pembukaan lapangan pekerjaan kan berarti kita ngomongin juga masyarakat, saya nggak bisa bilang menengah ke bawah atau menengah ke atas sih sebenarnya. Nah, berarti negatifnya adalah ketika proyek ini tidak berjalan atau ketika proyek ini mandek akan terjadi penumpukan masyarakat di sana. Berarti nggak jauh beda sebenarnya sama yang terjadi di Jakarta begitu. Nah, kalau positifnya adalah akan terjadi pembukaan lapangan pekerjaan yang besar begitu. Nah, harus dilihat gitu, maksudnya kemungkinan yang paling besar terjadi itu sebenarnya apa? Dampak negatifnya kah atau dampak positifnya? Mengingat pasti yang akan menjadi korban baik dari positif dan negatif adalah masyarakat itu sendiri, terutama masyarakat yang ada di Kalimantan. Kalau sampai terjadi perpindahan ibu kota baru kan otomatis kan lahannya dia atau rumahnya dia itu kan mengalami penggusuran ya, gitu kan. Nah, itu sih yang harus dipikirin sebenarnya, dan dampaknya itu yang baik atau buruknya itu yang memang harus benar-benar dipikirkan oleh pemerintah saat ini, karena ingat baik gitu untuk pemerintah bahwasanya pemerintah itu dipilih oleh rakyat dan harusnya lebih mengutamakan rakyat dibandingkan kepentingan diri sendiri. Itu aja sih, moderator. Terima kasih Kak Kristi atas pemaparannya dan jawabannya. Mungkin karena berhubung waktu sudah tidak bisa lagi diajak berkompromi, mungkin kita langsung saja kepada sesi kesimpulan ya, untuk bagi kepada seluruh narasumber, mungkin satu persatu akan memberikan tanggapan dan kesimpulannya. Mungkin dimulai dari rekan saudari Kak Nadia Yulianda Putri, bisa waktu dan tempat dipersilakan. Selamat malam Kak Nadia. Kak Nadia, mungkin halo. Halo moderator. Oke, Kak Nadia bisa mendengar dengan jelas suara saya. Bisa. Mungkin karena berhubung waktu sudah tidak memungkinkan ya Kak Nadia, mungkin saya selaku moderator ingin meminta kesimpulan dari rekan-rekan narasumber yang dimulai dari Kak Nadia yang pertama. Waktu dan tempat dipersilakan. Nah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Closing statement saya sekiranya adalah jika pemerintah ingin mulai pembangunan ibu kota negara baru di tahun ini, menurut saya tidak sama sekali masuk akal karena saya pribadi tidak melihat urgensinya jika pemindahan ikan ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19 sebenarnya. Ekonomi dan keadaan sumber daya manusia kita yang belum stabil ini nantinya akan menimbulkan ketimpangan. Lebih baik anggaran yang direncanakan untuk pembangunan IKN tersebut dialokasikan untuk anggaran kesehatan ataupun pemulihan ekonomi dengan cara memberdayakan sumber daya manusia kita yang masih terdampak pasca penyebaran virus COVID-19 sebenarnya. Itu aja closing statement saya. Terima kasih. Maaf kalau misalnya saya ada salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya mungkin dari rekan saudari Kak Kristi. Halo, selamat malam Kak Kristi. Ya, malam moderator. Kak Kristi mungkin bisa langsung saja ke closing statement, kesimpulan dan saran. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Kalau menurut saya sih sebenarnya saya sependapat dengan pembicara sebelumnya yaitu saudari Nadia, karena menurut saya begini, kalau memang proyek ini terjadi dan proyek ini berjalan dan di kemudian hari proyek ini mandek, menurut saya ini sangat teramat merugikan baik di masyarakat, baik di sumber daya alam kita gitu. Jadi ada baiknya sih sebenarnya ini kan nggak ada urgensinya juga ya gitu. Bahasa kasarnya saya sih pemerintah jangan ngoyo gitu untuk memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan gitu. Biarkan Kalimantan itu tetap menjadi paru-paru dunia
sehingga daya pikat Indonesia itu tetap ada dan dapat bersaing sumber daya alamnya dengan negara-negara lain gitu. Dan menurut saya juga anggaran-anggaran ada baiknya untuk menyelesaikan permasalahan di Jakarta aja dulu gitu. Jangan sampai perpindahan ibu kota menimbulkan anggaran yang cukup besar dan berakibat pertambahannya hutang-hutang Indonesia begitu, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri-pemateri sebelumnya mengenai anggaran. Menurut saya sih stop gitu untuk bukan stop sih ya, tunda dulu untuk perpindahan ibu kota ini gitu kan. Jangan sampai dampak-dampak negatifnya terjadi lagi, sayang gitu loh. Maksudnya kan dampak itu kan nggak cuman kalian yang pemerintah pusat doang yang rasain, tapi kan kita pemerintah pusat aja ngerasain, apalagi kita gitu yang cuman masyarakat biasa. Itu aja sih closing statement saya. Terima kasih juga buat semuanya, para panelis, moderator juga yang sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan pandangan saya. Sebelumnya maaf banget kalau misalnya ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam lestari. Salam lestari. Terima kasih Kak Kristi. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan ke rekan saudari Olivia. Selamat malam Kak Olivia, bisa langsung saja waktu dan tempat dipersilakan. Selamat malam moderator. Kalau menurut saya pemerintah itu harus terlebih dahulu harus membereskan aspek hukum sebelum memindahkan ibu kota negara dan persoalan pemindahan ibu kota negara. Terkait undang-undang penetapan ibu kota baru pun dibutuhkan perubahan beberapa undang-undang terkait beberapa regulasi dalam bentuk undang-undang yang perlu dibentuk dan diubah oleh pemerintah agar mempunyai dasar yang jelas mengenai apa saja undang-undang yang perlu dibentuk dan diubah, dan membutuhkan aspek hukum komprehensif pun harus dipersiapkan dengan matang. Kalau menurut saya itu aja sih moderator. Kurang lebihnya saya minta maaf pada rekan-rekan. Terima kasih yang sudah hadir dan mendengarkan dan bisa diskusi bareng bersama kami. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Terima kasih Kak Olivia atas kesimpulan dan tanggapannya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan Kak Windy. Halo, selamat malam Kak Windy. Bisa langsung saja Kak Windy. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kalau menurut saya mungkin lebih kapasitasnya pemerintah membangun suatu wilayah, apalagi area Kalimantan, wilayah Kalimantan di mana sumber daya alam yang sangat luar biasa ini, paling tidak direncanakannya lah proyek-proyek yang mendukung lingkungan tersebut, bukan yang malah menghilangkan identitas suatu wilayah gitu. Mungkin dengan proyek ibu kota yang masih tergesa-gesa ini, mungkin ada proyek untuk Kalimantan di mana mendukung sumber daya alamnya untuk menjadi pemerataan infrastruktur dan segala macamnya, menjadi suatu perekonomian yang baik, mungkin di ranah alamnya, mungkin wisatanya atau dari sumber dayanya gitu, lebih memanfaatkan kondisi yang ada dan juga memperbaiki hal-hal yang masih kurang digarap, yang udah proyek-proyek yang sudah molor dan lain-lainnya. Itu aja sih, lebih fokus ke hal-hal yang sudah ada dulu aja. Itu sih lebih kurangnya. Dari saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya dan juga terima kasih atas rekan-rekan juga sangat mendukung kegiatan ini. Terima kasih juga untuk para partisipasi kita. Saya meminta maaf kalau ada salah-salah kata dan ucapan. Salam sehat semuanya di masa pandemi. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dari Diah Indarti kepada saya sendiri moderator. Hasil dari diskusi ini tindak lanjutnya seperti apa? Mungkin tindak lanjutnya nanti kita akan buat diskusi lebih lanjut, dan mungkin apabila memang kapasitasnya mencukupi, kita akan terapkan di lapangan. Mungkin kita akan suarakan kepada pemerintah bagaimana solusinya ke depannya. Mungkin sekian dari saya. Mungkin